Hah, beda dengan SBY ya kan, yang udah selesai jadi presiden bisa bikin lagu, bisa nyanyi ya kan, bisa main gitar, main apa, piano sama cucu ya kan. Nah ini orang udah jadi bekas presiden tapi masih juga didatengin oleh taipan-taipan, bohir-bohir, bandar-bandar, cukong-cukong. Hah, makanya negara ini bukan punya Mulyono, jadi nggak bisa seenaknya. Bukan punya Jokowi juga, negara ini punya rakyat Indonesia. Perjuangan para habaib dan ulama yang menumpahkan darahnya di Indonesia, ya kan? Kok pakai aturan Mulyono? Aturan itu persatu para naga Taipan dan semua pihak-pihak berdatangan, nagih utang, nagih janji, nagih komitmen, ya kan? Silih berganti berdatangan ke rumah Jokowi. Hah, nggak bisa tenang nih, nggak bisa tenang. Ini baru bicara soal datang kunjungan, ketawa ketiwi, senyum-senyum, cepaka-cepiki, foto-foto. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Rabi Faisal pada kesempatan hari ini, saudara, Ahad 15 Desember 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat walafiat, mulia, barokah, dan rezekinya tidak pernah putus-putus. Amin, Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang nih. Otak mana otak? Ini ngapain nih pada Taipan-Taipan ini? Mau ngapain ketemu Jokowi? Aduh, bekas presiden ditemuin oleh Taipan. Mau ngapain? Mau nagih. Hah, nagih, mau ngapain? Mau ngerayu, ntar lama-lama ujung-ujungnya ngancem. Aduh. Nggak tenang dong, nggak bisa tidur. Hah, beda dengan SBY ya kan, yang udah selesai jadi presiden bisa bikin lagu, bisa nyanyi, ya kan, bisa main gitar, main apa, piano sama cucu, ya kan. Nah ini orang udah jadi bekas presiden tapi masih juga didatengin oleh taipan-taipan, bohir-bohir, bandar-bandar, cukong-cukong. Hah, makanya negara ini bukan punya Mulyono, jadi nggak bisa seenaknya. Bukan punya Jokowi juga, negara ini punya rakyat Indonesia. Perjuangan para habaib dan ulama yang menumpahkan darahnya di Indonesia, ya kan? Kok pakai aturan Mulyono, pakailah. Sudah selayaknya pakainya harusnya aturan Islam. Kalau udah pakai aturan Islam, syariat Islam, kan merdeka atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka mengisi kemerdekaan harusnya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak begitu ya begini jadinya. Inilah.com, ya elah, kita bacain aja beritanya. Begini jadinya. Kalau merdeka mengisi kemerdekaan tanpa pakai aturan Allah, begini nih. Apakah pakai aturan cukong, aturan bandar, ada aturan oligarki? Aduh, ngeri sedap. Jokowi disambangi Taipan Lipo Group. Wah, saya tidur bilang apa? Saya tidur, kita bacain beritanya. Keluarga Taipan Lipo Group di Solo. Ya, ngapain di Solo? Mau kuliner. Mau makan soto Solo, sate Solo. Nggak mungkin kayaknya. Nagih apakah nagih ataukah gimana? Aduh. Meski tak lagi menjabat sebagai presiden, Jokowi Mulyono tetap menarik di mata para tokoh politik hingga Presiden Prabowo, hingga para lipo-lipo, cukong-cukong, dan lain sebagainya macamnya, ya kan? Nah sekarang pada pendiri dan penguasa Lipo Group datang ke tempatnya Jokowi. Jokowi pamer kunjungan dari paket lengkap petinggi Lipo Group. Dari Mokhtar Riyadi, Taipan, James Riyadi, John Riyadi dan kerabatnya ke rumahnya Solo. Dari sekian banyak konglomerat ini yang melaratin rakyat. Konglomerat kali beritanya konglomerat. Yang dekat dengan Jokowi mungkin baru Lipo Group yang tandang ke Solo. Nah, kemarin aguan. Ini mau IKN cuman buat nyelamatin muka Jokowi. Sekarang Lipo Group datang ke tempat Jokowi. Menurut mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, kunjungan Mokhtar Riyadi sekeluarga membuktikan. Aduh, bulu kuduk merinding bulu kuduk, ya kan, bukan lihat setan, ya kan, tapi lihat bagaimana kelakuan, ya kan, kayak begitu dah. Ini membuktikan bahwa Lipo Group adalah anak emas Jokowi, gitu menurut Bang Said Didu. Khususnya di periode pertama Jokowi dan periode kedua. Jokowi memberikan keistimewaan proyek pembangunan Meikarta milik Lipo Group. Meikartanya mangkrak, memberikan harapan IKN keaguan. IKN-nya gimana? Mangkrak atau enggak tuh? Atau gimana? Termasuk yang disinergi dengan mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sayangnya proyek Meikarta mangkrak. Meikarta gagal. Banyak rakyat yang uangnya juga belum kembali. Aduh, kacau. Kemudian di sejumlah pejabat negara, pimpinan parpol dikerahkan Jokowi menjadi tenaga pemasaran Meikarta. Di Meikarta udah mangkrak, sekarang mau bikin IKN, sekarang mau bikin PIK ala aguan. Kacau. Mereka
Sebenarnya analisa Al-Fakir nih diduga kuat mereka itu ingin para Taipan ini, para kapitalis ini, para cukong-cukong ini ingin Jokowi dapat memastikan dan menjamin dapat mengamankan jalannya proyek-proyek yang udah diberikan Jokowi ke mereka, para cukong-cukong ini, ya kan? Apalagi di masa pemerintahan Prabowo, apakah akan lanjut proyek-proyek mereka, ya kan? Bagaimana jaminan Jokowi? Kan gitu, jaminannya apa kan? Kemudian ada perang antar 9 naga. Sudah dimulai kayak nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Naga sama naga ribut. Kita jawabnya apa? Ketawain aja. Naga sama naga ribut, ya kan? Ada Aguan, ada James Riyadi, atau siapa yang dirempang tuh, Tommy Winata, belum lagi. Aduh. Mereka diduga mulai muak dengan Jokowi, ya kan? Ada yang percaya juga kayaknya Jokowi bisa ngatur Prabowo kayaknya. Gimana? Apakah Prabowo bergerak sendiri atau gimana? Ada. Setelah Aguan nyanyi dengan suara yang fals, ya, di Tempo, satu demi satu naga-naga ini ribut. Satu persatu para naga Taipan dan semua pihak-pihak berdatangan, nagih utang, nagih janji, nagih komitmen, ya kan? Silih berganti berdatangan ke rumah Jokowi. Nggak bisa tenang nih, nggak bisa tenang. Ini baru bicara soal datang kunjungan, ketawa ketiwi, senyum-senyum, cepaka-cepiki, foto-foto. Nah, sebentar lagi yang datang itu bukan lagi cepaka-cepiki, tapi udah ancaman kayak nih. Aduh, kacau. Persis kayak mirip kayak pengusaha-pengusaha yang jadi debitur bank. Dia nagih-nagih dan lain sebagainya macam, ya kan. Persis kayak debit kolektor gitu kan. Apakah kayak begitu? Kacau. Ketika usaha berhenti, pada umumnya debit kolektor, ya kan, utang masih jalan, maka bank-bank yang dulu disembah-sembah kini datang gebrak-gebrak, ya kan. Nanti yang datang lagi bukan direktur banknya, tapi centeng-centengnya dan debit kolektor, ya kan. Nah, ternyata ini belum 100 hari Mulyono sudah terpapar, ya kan, sudah terkapar, sudah terkapar, sudah menjalani hari-hari nggak bisa tidur kayaknya. Sementara anaknya yang diharapkan jadi diduga kuat jadi tameng, ya kan, malah disuruh bos baru buat jadi tukang susu keliling, susu keliling, ya kan, gratis. Sementara karena makomnya seorang wapres, dia malah membiarkan adanya susu impor 80% masuk ke NKRI, harga mati. Nggak make sense gitu, nggak make sense. Bagiin susu gratis tapi susu impor, nggak make sense. Apa kabar otak? Harusnya Mulyono ini mencontoh SBY. Setelah SBY pensiun, hidupnya tenang, main sama cucu, nyanyi-nyanyi, ketawa-ketiwi, buat buku, main gitar, main dendangkan lagu, ya kan. Tidak macam Mulyono kayaknya, yang lagi panik nih kayaknya. Ada yang panik. Bukan takut diganti, takut dibui. Aduh, kacau. Ya, sekali lagi ini menegaskan fakta yang tadi ini kepada kita, bahwa tidak akan ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Siapapun pemimpin, ya kan, yang berhukum kepada selain hukum Allah. Kalau mau selamat, tegakkan sistem Islam, tegakkan syariat Islam yang akan menyelamatkan bukan hanya pemimpin, tapi rakyat di bawah, dunia dan akhirat. Takbir, Allahu Akbar. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.